Singga oh singga pantu mingga harga mati siap tungkuro kantuhu sampulyo sampun dituhu bapak terbuka kita di dalam, kita yang menerima, nanti kami aturkan. Nanti diterimakan di dalam aja. Ini kami memberikan ini aja. Calon dulu aja. Mau patron. Selamat datang di KPU Pak. Mudah-mudahan dalam pendaftaran ini lancar. Apapun. Amin. Calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta, pimpinan partai politik pengusul dan tim. Berkenan untuk menyambut Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Sambutan perwakilan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Baik, yang terhormat Bapak Ketua KPU beserta anggota dan seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati bakal calon wali kota Bapak Teguh Prakosa dan Bapak Bambang Nugroho dan teman-teman dari pengurus DPC dan tamu undangan yang berbahagia. Yang pertama tentunya tidak berhenti untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini PDI Perjuangan beserta bakal calon telah melaksanakan perjalanan dari kantor DPC sampai dengan KPU masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sampai di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya kami bersama rombongan tentunya mengucapkan banyak terima kasih telah diterima untuk mendaftarkan bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab moral bagi kami untuk
melaksanakan pemilihan kepala daerah tanggal 27 November tahun 2024. Untuk itu kami tidak perlu panjang lebar, tentunya berkas dan sebagainya nanti sudah kami siapkan dan tentunya nanti akan segera kami aturkan pada Bapak Ketua KPU beserta anggota. Saya kira itu saja yang kami sampaikan dan mohon maaf apabila dalam acara mendaftarkan ini kami menggunakan waktu jam 23 malam ataupun jam 11 malam. Ini tujuan utamanya adalah kami semua yang hadir dan seluruh kader PDI Perjuangan itu setia bela anak Soekarno, kalau disingkat 11. Nah, untuk itu matur nuwun, dan nanti kami juga akan menyampaikan beberapa hal yang telah dibawa oleh teman-teman. Ada yang tidak berkenan, sekali lagi teman-teman terlalu banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Matur nuwun. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya hadirin disilakan untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Teguh Prakoso dan Mas Bambang Gage, Mas Bambang Nugroho sudah diantar oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surakarta melaksanakan pendaftaran ke KPU di Kota Surakarta. Kami membawa persyaratan yang sudah diwajibkan dan semuanya sudah diterima oleh KPUD Kota Surakarta. Peristiwa keberangkatan kami dari kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta memang di penghujung tanggal penutupan dan waktu yang menjelang larut malam, memaknai bahwa kami PDI Perjuangan dan saya dan Mas Bambang Nugroho akan melaksanakan pilkada serentak ini pada 27 November dalam rangka kewajiban kita semuanya untuk menjadi kepala daerah, dan sekaligus kami incumbent, biarpun hanya sisa waktu 6 bulan, dengan harapan kami bisa bertarung dengan sportif, dengan cantik, beradu visi misi program untuk bagaimana memberi pencerahan kepada masyarakat supaya yang akan dipilih oleh masyarakat benar-benar seorang pemimpin yang tulus, tidak mencari jabatan, tidak mencari uang, tetapi lebih bagaimana memajukan masyarakat Kota Surakarta ini lebih sejahtera. Saya kira itu dari tujuan kami berdua yang telah sampai di penghujung penutupan pendaftaran KPUD Kota Surakarta. Kalau bicara Kota Surakarta ini kan semuanya berkelanjutan. Dari mulai awal sampai sekarang ini tidak ada yang berubah, karena penajaman
ini lebih pada penajaman. Artinya pelayanan kesehatan, pendidikan, ya pendidikan itu bermasalah dengan zonasi yang itu belum selesai, kemudian SMA, SMK yang tempatnya di Solo sementara kita tidak punya kewenangan. Ini juga bagian yang harus kita selesaikan ke depan. Yang kedua, kita nanti akan lebih pada membangun sumber daya manusia. Bagaimana hasil pembangunan ini harus berdampak ekonomi, berdampak mengangkatnya UMKM dari mikro menjadi menengah dan naik kelas dengan beberapa teknologi yang sudah ada fasilitasnya di Kota Surakarta. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana para pelayan masyarakat, ada RT, RW, LPMK yang sudah sekian puluh tahun ini stagnan operasionalnya, ini juga menjadi bagian yang kita evaluasi bersama, bahwa mereka juga pejuang-pejuang yang sosialnya tinggi. Maka bagaimana dalam membangun SDM ini merubah mindset masyarakat, bisa berdiri di kaki sendiri, di rumahnya sendiri. Tidak pada mereka ya terlalu malas menerima PKH dan sebagainya, dan itu menjadikan masyarakat kita tidak bisa maju. Kira-kira seperti itu, dan penajaman pada infrastruktur khususnya di wilayah perkampungan. Karena masih ada saluran dan jalan yang bahkan belum teraspal. Saya kira itu, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Sosok ini seperti apa Pak? Menurut Bapak, dua sosok ini seperti apa? Ya kalau menurut saya ya, karena ini Mbak Mega sudah memilih, kan mesti pilihannya yang dianggap nanti bisa memenangkan kompetisi itu. Ada target gitu Pak, untuk berapa? Untuk menangkan Solo berapa persen suara? Yang penting kami bisa memenangkan kontestasi pada Pilkada 2024. Karena dua-duanya semua kader partai. Yang satu sekretaris DPC, yang satu adalah pengurus badan departemen yang ada di PDI Perjuangan. Selain PDI yang mengusung kan, ada partai buruh juga yang partai yang mengusung selain PDI. Ini sementara yang baru masuk partai buruh yang ikut mendukung Teguh Bambang ini adalah dari partai buruh. Ada rencana deklarasi Pak? Ya nanti teman-teman buruh sendiri yang mestinya yang akan deklarasi. Kalau dengan mundurnya Gus Tibro ini bisa bilang menguntungkan PDI kan? Wah, kita itu tidak pernah menghitung untung rugi ya. Yang penting menang gitu aja. Saya tidak pernah berspekulasi menguntungkan, merugikan dan sebagainya, enggak. Dari awal saya sudah sampaikan, siapapun yang menjadi prestasi dari dalam pemilihan pilkada ini, ya kita kerja keras untuk memenangkan. Ada target melampaui yang sebelumnya Pak? Target apa? Mungkin suaranya. Oh, enggak perlu target, yang penting menang bagi saya. Untuk visi misinya apa Pak? Visi misinya, nanti visi misinya ya Pak Wali lah, atau kayak aku kok. Apakah itu Wali kotanya Rudi apa? RPJMD? Ya tentunya tidak keluar dari RPJMD, tidak ngawur-ngawuran, yang jelas gitu aja. Dipilihnya Pak Bambang sebagai wakil kan ada pro kontra juga. Ya pro kontra itu pasti ada. Namun kan saya harus menyampaikan kepada semua kader bahwa apapun yang dipilih oleh ketua umum itu adalah kader yang terbaik mestinya demikian. Nah sehingga teman-teman sudah kita WA semua siap untuk memenangkan, ya sudah, itulah yang tugas kami untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman PDI Perjuangan yang ada di bawah. Dan saya nanti juga akan ikut door to door untuk menyampaikan pada tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan doa restu dan dukungan. Kader solid Pak? Solid? Solid.
Pak, kalau apa dua-duanya ini kan kader internal Pak, masalah ideologis belum Pak, sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada yang dikhawatirkan yang jelas. Dan beda karena sudah ikut partai cukup lama dan perjuangan PDI ini kan selalu menggunakan jalur ideologis bukan pragmatis. Ya. Artinya ini representasi PDIP betul ya Pak? Ya ini kan mengulang kembali peristiwa masa lalu untuk tahun 2016 kemarin, 15 kemarin. Nantinya kampanye ada tokoh-tokoh yang akan diajak ke Solo nggak? Kampanye tidak perlu hura-hura. Kampanye kan bisa membuat strategi yang lain, namun kan tidak akan saya sampaikan. Ancaman dengan ini Pak, biasanya kan kalau pilkada ada gelontoran sembako gitu yang dari misalnya dari lawan yang logistiknya mungkin lebih kuat. Saya sudah berkeliling di semua ranting bahwa PDI Perjuangan dalam kontestasi pemilu kepala daerah ini tetap menggunakan jalan ideologis bukan pragmatis. Apapun yang dilakukan oleh mereka menggunakan jalan pragmatis, ya sekarang masyarakat sudah merasakan. Hanya dengan sembako dan akhirnya berbuat apapun sulit. Harga-harga mahal dan sebagainya sekarang sudah merasakan bahwa kemarin hanya dengan sembako kita tergiur. Nah, mereka kita ajak kembali ke jalan ideologis, yang mana jalan ideologis itu adalah kebijakan-kebijakan politik yang menjadi kebijakan pemerintah itulah yang nanti dirasakan oleh masyarakat, karena PDI Perjuangan dalam hal konsentrasi ini adalah berjuang meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan diri sendiri maupun keluarga. Tapi soal pilgub Jateng yang akhirnya Bu Mega merekomendasikan Pak Andika sama Pak Hedi. Ya semua kan ketua umum diberi hak prerogatif oleh kongres partai kan, ya semua kader partai harus melaksanakan dan berjuang keras untuk memenangkan. Itu kan pakem dari PDI Perjuangan dengan jalan ideologis itulah bisa meraih sebuah kemenangan. Zaman seperti Pak Ganjar melawan Pak Bibit itu sama, kita jalan ideologis, nggak ada sembako, nggak ada ini dan itu, nggak ada. Namun yang ada adalah bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Sudah menjalin komunikasi dengan Pak Andika maupun Pak Hedi? Ya nanti kan habis pendaftaran toh, nanti kan ada konsolidasi toh. Kita komunikasi dengan Indarti kan sudah cukup lancar dan sebagainya. Tapi kan semua nanti kan juga akan terjadi komunikasi. Semua persoalan kalau komunikasi dilakukan, solusi pasti akan ada. Dengan munculnya Pak Andika yang mendadak ini apakah kesulitan nggak Pak untuk sosialisasi di tingkat bawah? Oh enggak, karena dari awal kita sudah sampaikan ke teman-teman. Saya kan ngurus di Solo aja toh. Solo karena dengan adanya rekomendasi penugasan pada Pak Andika dan Indarti kan tentunya PDI Perjuangan di Solo ikut apa yang ditugaskan, diperintahkan oleh Ketua Umum. Bu Mega ada instruksi khusus nggak Pak untuk pilkada Solo? Apa instruksi apa? Instruksi khusus dari Ya instruksinya khusus, saya melapor kemarin harus dilawan dengan cara yang terukur. Oke,